Oke, kembali lagi di Sinom Channel dan di kesempatan kali ini, di Sinom Podcast kali ini, Sinom kedatangan seorang tamu, salah seorang pendiri dari komunitas YouTuber Magelang yang mungkin juga Sinom sendiri banyak belajar dari komunitas ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita sambut. Selamat malam, Mas Adi Bingar. Halo, selamat malam Mas Rangga atau Sinom Channel. Oke. Kita nggak bisa ketemu ya karena masih ada COVID-19. Iya, betul sekali. Jadi ya, by phone. kita by phone lah. Yang penting tetap bisa berkonten ya, Mas ya. Ya, betul sekali Mas Rangga. Oke, mungkin buat teman-teman Sinom Channel nih yang mungkin belum mengenal Mas Adi Bingar ini, selain beliau juga sempat menjabat sebagai ketua YouTuber Magelang, beliau juga memiliki channel horor yang mungkin nanti akan ditaruh di deskripsi. Nah, nama channelnya apa, Mas? Paku Jawa. Paku Jawa, oke. Nah, langsung aja nih kita masuk ke topik nih, Mas. Ini kita akan membahas seputar komunitas YouTuber Magelang sendiri gitu ya, Mas ya. Nah, sejarah berdirinya YouTuber Magelang itu gimana tuh, Mas, awalnya gitu? Awalnya sebenarnya panjang sih ceritanya, cuma ntar disingkat aja. Siap. Tapi yang penting intinya. Jadi dulu itu kan masih belum zamannya YouTube se-booming ini, apalagi dulu belum banyak banget YouTuber artis ya. Oke. Dan aku punya temen di Jakarta itu mainan YouTube juga, tapi mereka masih pada newbie gitu. Yes. Pada newbie, terus lama-kelamaan aku balik ke Magelang lagi nih. Balik ke Magelang. Nah setelah itu kok lihat teman-temanku pada penghasilan dari YouTube, tak tanyain. Ya walaupun nggak gede-gede banget, tapi lumayan. Kebetulan pas itu nggak kerja juga, udah keluar kerja. Nah, terus berinisiatif lah bikin konten YouTube. Tapi kan masih bingung nih awalan bikin YouTube itu gimana, cara bikin video yang bagus gimana, gitu. Nah makanya dari situ kan gimana cara aku cari belajar tentang YouTube di Magelang kan masih belum banyak tuh, masih dikit. Yes. Nah makanya dari situ aku cari temen yang banyak, terus bikin grup. Nah awal bikin grup tuh masih sepi, isinya berapa orang itu ada sekitar 10-an. Awal 4 dulu, terus 10 itu yang isinya termasuk Mas Aji Fas. Nah Mas Aji Fas itu dulu aku tahu dia subscriber dari 350-an lah sekitar situ. Nah dari situ aku tambahin bikin IG, bikin Instagram lah. Instagramku yang lama tak pakai, tak ganti nama jadi YouTuber Magelang itu yang udah ada followersnya. Dari situ banyak anggota yang ada masuk terus tak kasih nomor WhatsApp. Nah dari situ langsung banyak lah anggotanya. Begitu Mas cerita awal terbentuknya. Karena kalau di YouTube sendiri sih nggak mungkin sih kita bisa belajar sendiri, harus punya kayak teman-teman komunitas atau yang biasa bikin konten video atau yang lain lah. Betul. Seperti itulah. Nah berarti sebenarnya yang melatar belakang ini Mas, selain ngelihat dari teman-teman Mas Adi sendiri di Jakarta itu, ada hal lain lagi nggak Mas yang jadi istilahnya greget nih Mas Adi pengen buat komunitas di Magelang gitu? Nah yang pasti itu karena Magelang itu jarang banget orang-orang yang di dunia kreatif itu mengangkat nama Magelang sendiri. Karena kebanyakan kalau misalkan YouTuber itu sebenarnya dari Magelang, nggak cuma YouTuber sih, kayak misalkan orang desainer, musisi, itu banyak mereka ngomongnya dari Jogja, padahal sebenarnya banyak dari Magelang, dan orang-orang Magelang itu sendiri kan banyak juga yang potensi. Kenapa kita nggak membawa nama kota sendiri daripada membawa nama kota lain, Mas? Kan sayang banget. Betul luar biasa. Nah terus otomatis kan yang namanya positif negatif selalu ada gitu ya Mas ya dalam segala hal lah gitu. Nah kalau istilahnya hal positif sama negatifnya yang setelah kebentuk nih yang Mas Adi sendiri rasakan nih, Mas Adi pribadi rasakan tuh apa Mas? Dari kalau yang positif banyak positifnya daripada negatifnya ya. Contohnya di situ kita punya teman
kita nambah pengetahuan dari yang temen yang ini punya ilmu ini, yang ini punya ilmu ini. Kalau digabungin kan jadi bagus, ilmunya jadi tambah. Iya. Terus selain itu kita juga tambah saudara gitu, karena yang kita lihat kalau di komunitas kita itu lebih ke keluargaannya. Contohnya aja Mas Aji, Mas Drew, Mas Dana. Walaupun mereka udah gede, subscribernya udah banyak, tapi sama teman-teman di komunitas masih tetap humble kan. Iya, betul. Itu kan menandakan bahwa sebenarnya di komunitas ini udah terbentuk chemistry gitu loh, Mas. Betul, setuju. Jadi tetap yang udah gede, yang nggak sombong, yang masih kecil juga bisa diajarin sama yang udah pinter. Iya. Ya sama-sama belajar semuanya sih. Betul. Nah, terus tadi kan banyak hal positifnya ya pasti yang juga Sinom ngerasain sendirilah gitu. Nah, kalau mungkin ya entah Sinom udah gabung atau sebelumnya gitu, hal terbesar apa sih yang udah dilakuin sama teman-teman komunitas YouTuber Magelang ini gitu, Mas? Gimana, Mas? Hal terbesar atau ya semacam action gitu yang dilakukan oleh teman-teman YouTuber Magelang yang mungkin banyak orang yang belum tahu gitu. Oh, action dari teman-teman ya? Ya. Ya sebenarnya banyak banget. Contohnya beberapa konten kreator yang dulunya bikin video seadanya, banyak dibully, terus lama-lama mereka belajar, berkembang, dan nyatanya sampai saat ini mereka udah kelihatan gitu loh progresnya gitu ya. Pelan tapi pasti. Kayak contohnya ya beberapa konten kreator yang emang benar-benar tak liatin, anak-anak kecil yang masih SMP SMA dulu Ginajar tuh pertama bikin video kayak apa tuh, malah tak ece terus pokoknya. Sebenarnya ngece itu bukan karena sengit, bukan karena nggak suka, cuma buat memotivasi aja sih. Nggak ada kalau misalkan ngece karena nggak suka, beda lagi ya bahasanya. Iya. Dan itu sebenarnya balik lagi ya. Dia bisa membuktikan bahwa dia bisa bikin konten yang sebagus itu. Nah dari situ kan kelihatan juga dia bisa bikin konten bagus seperti itu karena apa ya? Karena belajar sama temen-temennya. Betul. Dia kan belajar juga sama Mas Drew dan lain-lain. Iya. Sehingga dia dapat ilmu bisa bikin konten yang sebagus itu. Dan itu sih, Mas. Dan masih banyak lagi sih teman-teman yang nggak bisa tak sebutin satu-satu. Iya. Masih banyak banget. Jadi sebenarnya juga balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya, Mas ya, ketika mendapat kritikan itu apakah akan bikin dia down atau justru malah bikin dia sebagai ajang pembuktian gitu kan. Iya, betul. Nah, terus nih tadi kan juga sempat di-mention bahwa sekarang tuh udah banyak nih artis yang beralih lah sebagai YouTuber gitu. Meskipun mereka juga tidak meninggalkan dunia keartisannya dia juga apa ya istilahnya tuh jadi double lah, dia juga jadi YouTuber gitu. Tanggapan atau pandangan dari Mas Adi sendiri kayak gimana sih itu, Mas? Ya kalau itu sih hak mereka sendiri sih, emang rezeki kan udah diatur masing-masing. Betul. Tapi ya sedikit menyayangkan bahwa dulunya itu yang apa namanya, yang mempersilahkan untuk masuk ke dunia YouTube, para artis itu ya YouTuber itu, mereka collab sama artis-artis yang pada akhirnya mereka sendiri dikalahkan gitu loh kontennya. Oke. Tapi sebenarnya ya nggak masalah. Sah-sah aja gitu ya, Mas ya. Pengen bikin konten YouTube. Ya cuman kalau sebagian orang misalkan YouTuber yang dulu gede sekarang tenggelam karena banyak artis, ya itu resiko mereka. Kenapa mereka dulu mempersilahkan masuk atau collab dengan dia. Tapi kalau aku sendiri sih ya nggak masalah, emang terserah, itu udah rezekinya masing-masing kok. Nah, terus kan setahu aku juga mungkin masih banyak ya dari teman-teman atau konten kreator yang berasal dari Magelang tapi entah belum mau atau bahkan belum tahu gitu untuk join ke komunitas YouTuber Magelang sendiri. Kalau dari pandangan Mas Adi sendiri gimana tuh, Mas? Ya jadi sebenarnya masih banyak konten yang gede-gede dari Magelang cuman nggak masuk komunitas. Itu terserah mereka, karena kan kita bikin komunitas
komunitas emang buat tempat belajar. Kalau mereka udah merasa pinter, terus mereka nggak mau join, itu juga nggak masalah. Terus yang terpenting kan di sini bukan karena ketenarannya, bukan karena dia udah gede, tapi emang karena di sini sama-sama belajar gitu Mas. Jadi nggak semua anggota itu posisinya sama, yang gede, yang kecil, yang newbie atau yang udah pro, itu sebenarnya sama, posisinya sama, karena situ kan kita membentuk chemistry sama kekeluargaan, terus saling membantu gitu loh. Kalau mereka nggak mau masuk ya tandanya emang mereka ya udah punya jalannya sendiri, itu hak mereka sih. Kalau yang belum tahu ya kalau yang belum tahu terus pengen gabung silakan ya. Mungkin teman-temannya Sinom Channel yang suka nonton videonya pengen gabung ya silakan gabung. Bisa hubungi Sinom. Intinya dari komunitas kita sendiri itu sebenarnya amat sangat welcome gitu ya, mau siapapun yang akan masuk gitu kan Mas. Ya welcome banget. Siapa aja yang masuk boleh. Oke. Yang penting tuh niatnya aja main, nggak usah yang aneh-aneh lah. Yang niatnya di situ belajar, cari temen, itu udah cukup sih. Karena walaupun pada awalnya biasanya ngasal-ngasalan, pasti lama-lama mereka tetap punya kepinginan lah buat ningkatin kualitas kontennya. Betul. Ya balik lagi sih ya, yang perlu digarisbawahi bahwa ya komunitas YouTuber Magelang ini berdasarkan kekeluargaan gitu ya Mas. Jadi nggak ada yang namanya saling menggurui atau mungkin kayak semacam ada pembatas antara YouTuber besar dengan YouTuber kecil gitu, nggak ada ya Mas ya? Nggak ada itu. Oke. Mas Danang sendiri pun kan juga hampir sama Mas Bro sama Mas Anji. Betul setuju. Nah kalau disuruh nyebutin nih Mas, tiga aja deh anggota YouTuber Magelang yang menurut pendapat Mas Adi sendiri ini nih punya potensi yang besar gitu, dan mungkin someday kalau ketika mereka ini konsisten akan menjadi ya seorang yang hebat gitu. Siapa aja Mas? Yang itu ya, yang masih adik-adik aja ya, kalau yang udah gede. Iya. Udah nggak gumun lah. Betul. Kita satu kita aja itu bisa kalau dia konsisten sama kontennya, terus terkonsep, dan juga kontennya itu jangan berubah terus. Orang kan mau nonton dia bingung. Ini orang tik apa orang game. Kalau misalkan pengen bikin konten lain ya bikinlah channel baru biar orang itu fokus sama brandingnya dia itu tersegmen lah ya. Iya, tersegmen gitu Mas. Terus yang kedua ada si Noval. Ya. Noval dia jago di bagian content creator, editing, sama konsep lah. Sebenarnya dia bagus banget di situ. Cuman sayangnya dia jarang bikin konten. Betul. Dan semisal dia bikin konten yang udah terkonsep, terus dia tahu jalannya kemana, pengen fokus di apa, aku yakin dia bisa sih. Soalnya dari bahasa dia ngomong, public speakingnya itu bagus banget Mas. Yes, setuju. Itu cuma kayak itu. Untuk yang ketiga siapa ya? 4 boleh nggak? Boleh. 4. Yang ketiga itu ada Alginda dulu. Kalau Alginda dulu, sekarang entah kenapa dia nggak mau atau jarang lagi konten. Dia tuh punya punya pembawaan bahasa yang cukup mudah dimengerti oleh penonton. Terus kontennya itu kalau dia bikin konten itu bahasa yang dia bawakan itu enak gitu loh. Sebenarnya itu cuman sayangnya dia itu nggak tahu konsepnya itu ke apa. Dia itu nggak terkonsep sama sekali. Jadi YouTube-nya itu masih random gitu. Misalkan dia konsepnya membahas sesuatu yang spesifik, atau misalnya dia di konsep bahwa channelnya dia akan dijalani di bidang teknologi. Dia bahas review gadget dan lain-lain. Atau di horor dia bahas tentang horor dan lain-lain. Nah itu dia bakalan bagus sih, dengan ciri khas pembawaan bahasanya udah kayak profesional lah harusnya loh. Cuman ya sayang banget udah jarang konten. Yang keempat ada Adi Triyono. Itu namanya Adi Jos. Sebenarnya pranknya bagus-bagus, nggak ada setting-settingan.
Cuman sayangnya kendala di teknis PR sama ya. konsep. Kalau mental dia udah dapet, nggak punya malu. Prankster kan nggak punya malu, dan pranknya itu nggak membahayakan juga. Tapi ya itu satu tadi itu teknis. Coba diperbaikin teknis audio dari pengambilan kameranya. Kamera bukan berarti harus bagus loh mas, tapi cara ambilnya harus pas gitu loh, pas nggak goyang-goyang. Kan banyak banget tuh videonya dia yang goyang-goyang jadi pusing nontonnya, tapi secara konsep bagus kok. Nah ini aja sih kalau yang masih adik-adik. Iya. Jadi kan istilahnya untuk apalagi yang terakhir nih untuk soal PR teknis itu sebenarnya kan udah bisa dibelajarin, baik itu langsung dari YouTube-nya gitu ya, banyak tutorial ataupun juga belajar dengan kakak-kakak yang ada di komunitas ini juga amat sangat terbuka lebar gitu kan peluangnya gitu kan mas. Benar sekali. Nah, jadi ya itulah tadi mungkin teman-teman yang mendengarkan ini yang tadi udah di-mention kayak Ginanjar, Noval, Alkinda, kemudian Adi Trukjos ya itu ya. Iya. Itu ya. Aji cuma jarang sih lihat konten-konten lain, jadi mungkin dia nggak memperhatikan secara kamera. Gini aja mas, kalau sebenarnya kalau lihat YouTube itu, kalau kita mau upload video di YouTube, posisikan kita sebagai penonton gitu. Kita nyaman nggak nonton video kita sendiri? Yes. Atau kalau nggak, bandingkan sama video orang lain yang satu tema. Dicari tuh kekurangannya, jangan nyari kelebihannya terus. Kalau nyari kelebihannya terus ya jadinya betul, nggak ada perbaikan gitu ya. Merasa terbaik. Nah jadi itulah misalnya buat teman-teman dan sebenarnya buat teman-teman yang nggak disebut pun juga punya peluang yang sama gitu kan. Tapi kan cuman mungkin Mas Adi lebih fokus ke 4 ini yang mungkin karena memang juga lebih terlihat gitu. Nah itu. Nah tadi juga sempat disebut bahwa kayak yang Adi Triyono ini kan dia salah satu prankster juga, dimana salah satu konten YouTube sekarang yang mungkin juga banyak diminatin oleh penonton itu adalah tentang dunia prank. Nah cuman yang amat sangat disayangkan ini kebetulan juga akhir-akhir ini kan lagi booming nih mas, soal konten prank yang ya bisa dibilang merugikan orang lain gitu. Nah itu dari pandangan Mas Adi sendiri gimana sih mas, menyayangkan atau emang udah sewajarnya gitu? Salah siapa sih mas kalau kayak gini nih? Itu kita menyalahkan emang eranya sekarang itu banyak anak-anak yang nggak terkontrol terus. Itu kan hitungannya masih umur berapa ya, 20-an kali ya. Iya. Orang itu masih nggak terkontrol mungkin dengan perkembangan teknologi yang ada tanpa pengawasan juga kan, jadinya seperti itu mas. Orang itu jadi terpatok untuk mencapai kesuksesan atau mencari keviralan, itu jadinya dengan cara yang salah sih. Emang terbukti kalau yang seperti itu emang boomingnya cepet, tapi ya itu nggak bagus sih. Betul sih. Dan sangat disayangkan banget. Karena aku nggak suka banget itu. Iya sih, lagi pula kan yang namanya ya kita berkonten terus akhirnya sampai terupload di YouTube itu udah menjadi semacam kayak jejak digital yang akan sangat susah untuk dihapus gitu kan mas. Iya betul. Oke, nah ini kita balik lagi ke komunitas nih. Kalau menurut Mas Adi sendiri nih, apa sih yang masih kurang gitu di komunitas kita nih? Ya masih kurang sharing-sharingnya sih. Masih belum ada keterbukaan. Orang kadang malu bertanya. Orang bertanya toh tapi nggak mau action. Contohnya gini, tanya-tanya ini ya udah, kalau mau belajar datengin orang yang mau ngajarin. Cara pengen belajar bikin ini, datengin lah orangnya yang pengen minta diajarin. Kalau nggak ketemu kan susah. Betul. Kurangnya di situ sih, mereka kebanyakan masih cuma nanya toh tapi actionnya kurang. Yes. Oke. Nah, kalau ini dari Mas Adi pribadi nih, ada nggak sih Mas mimpi buat komunitas ini nih yang belum tercapai gitu? Mimpinya yaitu nunggu
dari teman-teman ya walaupun nggak gede banget tapi mereka udah bisa nemuin kontennya sendiri-sendiri. Jadi emang pengennya ya teman-teman yang belajar di situ supaya nggak sia-sia gitu loh belajarnya di situ. Terus mereka ya ada hasil di dunia YouTube. Pengennya sih merata, banyak, minimal ada 10 orang lah yang sukses dan punya penghasilan juga di YouTube setiap bulannya. Itu sih yang pengen tak harapkan. Amin. Kalau ada 10 orang yang benar-benar dia fokusnya di YouTube. Kan selama ini masih ada 3 ya, Mas Danang, Mas Bro, sama Mas Haji. Iya. Ya itu nggak tak hitung 3 itu. Nah, maksudnya ya masih adik-adik itu lagi mulai tak hitung. Mudah-mudahan bisa lah tercapai 10. Amin. Kayak Mas Rangga juga. Ya siap. Adiknya udah gede sih. Dimulai ditata lagi toh Mas. Siap. Padahal apik banget. Oke. Nah ini nih terakhir dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang dari Sinom gitu ya. Habis ini akan dilanjut pertanyaan-pertanyaan yang dari anggota-anggota YouTuber nih yang udah Sinom kumpulkan. Terakhir nih Mas dari Sinom Channel, pesan-pesan untuk anggota YouTuber dan pesan untuk next penerusnya Mas Adi nih sebagai ketua gitu. Apa Mas, monggo Mas? Untuk anggota dulu deh, pesan-pesan untuk anggota. Ya pesan-pesannya dijaga aja persaudaraannya, nggak usah saling cemooh-cemoohan, jelek-jelekin. Yang penting belajar bareng. Okay. Ya namanya iri itu pasti ada, cuman kalau namanya iri itu jadikan aja motivasi. Irinya iri yang positif, jangan dengki. Iya. Nah. Terus tetap apa ya namanya? Tetap belajar terus. Yang merasa udah bikin kontennya bagus ya tetap belajar terus dan lebih sukses lagi di YouTube. Biar nggak sia-sia juga belajar lama bikin video. Ini dan itu kalau nggak ada hasil kan nggak kasihan. Betul. Yang penting fokus aja deh, itulah. Nah terus kalau buat penerus Mas Adi nih, istilahnya ketua generasi kedua nih, kenapa Mas? Nah itu sebenarnya belum fix juga ketuanya siapa, cuman ya tak harap nanti dari ketuanya bisa ngomong teman-temannya gimana biar yang satu nggak merasa dicuekin atau yang dideketin cuman yang kenal-kenal toh. Soalnya kalau dari dulu aku juga ngumpulin banyak orang itu pasti awalnya tak ajak ngobrol satu-satu dulu. Ya contohnya Yoga Faris dulu kan nggak mau tuh meet up, takut dicuekin dan tapi sekarang enjoy aja, udah punya banyak temen. Yang penting pinter ngomong lah. Soalnya kan kalau kadang orang itu misal anggota baru nggak pernah diajak ngobrol, dia kan males datang lagi. Betul, merasa kayak ya bukan sebagai bagiannya gitu kan. Nanti kalau misalkan dia udah terbiasa, nah baru kita tinggalin nggak apa-apa. Mereka dia udah punya teman ngobrol sendiri. Intinya kalau jadi ketua sih itu sih yang paling berat ngomong. Nah selain apa ya, selain merangkul anggota-anggota lebih dalam lagi nih, ada lagi nggak Mas PR, misalnya bisa dibilang PR terberat lah sebagai ketua YouTuber Magelang nih? Yang berat? Yang berat ya banyak sih, mungkin nggak usah biarkan. Takutnya nanti timbul apa ya, banyak banget sih yang bikin berat. Kadang kita kan kayak aku sendiri ngerasain kayak bikin komunitas itu sebenarnya buat sosial di hidupku. Padahal aku sendiri kan jarang nonton di YouTube karena udah punya kerjaan sendiri. Tapi cuman pengen ngumpulin teman-teman biar bisa berkreatif bareng. Tapi kadang orang itu salah persepsi, ada yang bilang wah ini cari keuntungan lah, wah proyek-proyek pasti ini dapat duit lah. Padahal dari situ nggak pernah namanya dapat ya gitu ya. Kayak misal untung beli jualan baju gitu bermagelang juga itu masuknya ke kas semua, kasnya dipegang Mas Adi. Bahkan masih ada satu kaos juga yang belum laku, 1 atau 2 kaos yang belum laku itu juga masih pakai duitnya Mas Aji, belum diganti. Keuntungannya masuk di situ semua.
Yang modalin juga Mas Haji, dan Mas Haji juga nggak ambil keuntungan spesial pun. Terus ada juga event-event gitu, eventnya datang dari aku, terus aku yang dikasih duit. Padahal kalau contohnya yang di atas juga ya, di atas itu aku event dia bisa bikin ceramah itu taruhnya dia dapat duit, padahal spesial pun malah enggak. Dan sertifikat pun malah nggak dapet, yang dapet yang ikut kontes vlognya. Iya, yang dapet yang ikut, walaupun mereka nggak menang mereka dapet. Cuma kalau yang pengisi acara atau panitia itu malah nggak dapet sertifikat. Ya nggak apa-apa, yang penting sekarang rame-rame kayak dulu lagi kan seru. Betul. Sukses sih yang acara di atas, cuman ya kendalanya itu kok. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk nih Mas ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini ya. Ini udah ada banyak banget nih. Pertama nih dari Hafiz Tria. Mau tanya nih, menurut kakak perkembangan konten generasi sekarang gimana? Termasuk aku, berarti termasuk Hafiz Tria nih, konten-kontennya Hafiz Tria nih. Gimana tuh Mas? Ya perkembangannya udah kelihatan walaupun kelihatannya tak terus terang aja ya. Iya. Daripada manis-manis di depan. Betul. Perkembangannya sih masih lumayan ya. Cuman ya kalau contohnya di kontennya Hafiz Tria masih rancu sih. Jadi aku nggak tahu dia itu sebenarnya sebagai apa di YouTube-nya. Oke, sasarannya berarti ya Mas ya? Masih bingung aja. Kalau misal teknik video mah masih bisa dibantu teman-teman yang lainnya juga oke. Kualitas video yang kemarin review terakhir itu lumayan bagus. Oke. Cuman ya itu belum tahu dia arahnya mau jadi apa. YouTube kan kita harus tahu jadi apa. Iya. Aku misalkan di kontenku walaupun subscriber belum banyak ya, konten kreator berarti orang itu melihat aku sebagai konten kreator horor. Mas Drew dia melihat orang itu melihat Mas Drew sebagai musisi. Dan sebagainya. Itu aja sih. Oke. Next nih dari Mas Vito. Gimana kondisi para penggiat karya lokal Magelang di tengah pandemi COVID-19, terutama anggota YouTuber Magelang? Gimana tuh Mas? Nah, ini yang perlu diklarifikasi, klarifikasi sih, cuma perlu dilihat bahwa sebenarnya banyak banget yang stop kontennya, jarang bikin konten karena COVID-19 ini. Karena ya gimana ya, banyak juga youtuber kayak Hafiz Tria, Amalia itu kan kontennya wisata. Sekarang kan nggak keluar ya, jadi banyak kendala di situ sih. Sebenarnya kasihan juga sama teman-teman yang kontennya itu di luar. Itu jadi terkendala di situ. Padahal mereka pas lagi niat-niatnya kan, lagi semangat-semangatnya, tapi ya karena wabah ini jadi mati gitu aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pinter-pinter ngelamur, bukan memanfaatkan situasi, itu sebenarnya bisa-bisa aja Mas bikin konten di rumah yang berhubungan sama wisata. Misalnya Mas Rangga kontennya fokus di apa Mas? Saya di musik sama di ngobrol sih, karena biasanya saya suka ngobrol dengan berbagai macam jenis orang. Iya. Kalau ngobrol biasanya kan ketemu ini by phone. Nah, itu salah satu alternatif buat memanfaatkan situasi yang ada. Terus misalkan musik nih mau nyanyi, ya udah nyanyi aja di rumah. Nanti misal collab sama ini, videonya digabung-gabungin. Betul. Kan bisa. Wisata contohnya, Amalia itu bikin wisata, ya udah kita kayak nerangin aja tentang wisata di sini ada apa, tapi dengan bentuk vlog di dalam rumah dan menjelaskan wisata tersebut. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya masing-masing cara. Banyak banget. Pandemi ini bukan jadikan alasan sebagai penghambat gitu kan Mas? Ya, betul sekali. Oke, next nih dari Mas Gilbran. Ini pertanyaannya di luar topik nih. Rencana Rabi kapan? Singkat, padas, jelas. Waduh. Kalau ini sih ya doain aja semoga
Amin, 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 amin. Oke. Bisa mapan dulu, mapan di YouTube sama mapan di usahanya. Itu aja sih. Gak banyak komen kalau itu. Siap. Nah, next nih dari Mas Alberto. Ada rencana mau pindah ke Facebook nggak? Soalnya nih dengar-dengar YouTuber gaming banyak yang pada pindah ke Facebook. Ya nggak apa-apa, kita kan bikin komunitas namanya konten kreator. YouTuber magang kan platform YouTube. Kalau misalkan pengen berubah ke Facebook, nggak masalah, itu kan sama-sama kita bikin karya di situ. Oke. Kalau aku pribadi sih masih belum untuk ke Facebook, karena nggak cocok aja kontenku dimasukin di Facebook. Kalau gaming atau live gitu masih masuk lah di Facebook. Cuman kalau teman-teman yang misalkan punya konten gaming dan cocok buat Facebook, ya kenapa nggak dicoba aja? Betul. Cuman kalau kita masuk ke Facebook itu tuh tetap dapat duit nggak sih, Mas? Apa? Kalau pindah ke Facebook gitu ya, kalau YouTube kan jelas gitu ya, monetize gitu. Kalau Facebook bisa dapetin duit juga nggak sih, Mas? Bisa sih, kalau di setahu bisa. Untuk beberapa viewers itu setiap bulan digaji sama Facebook. Tapi gitu. untuk secara ininya belum begitu paham. Iya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari Alkinda nih, gimana awal terbentuk komunitas YouTuber Magelang? Tadi udah sempat disebut ya, Mas, udah dijelaskan di awal nih. Atau mungkin ada tambahan lagi, Mas? Apa? Ada tambahan lagi nggak? Cukup lah ya? Cukup lah itu. Oke, tadi di awal udah disebut nih. Nah, lanjut nih dari Amalia Indras. Halo Mas Rangga, aku mau tanya, apa alasan Mas Rangga untuk membuat channel YouTube dan apa aja tips supaya bisa pede saat ngomong di depan kamera, saat ada di keramaian atau di depan orang banyak? Makasih. Ini malah buat aku nih. Oke, ini mungkin nanti Mas Adi juga jawab lah ya. Ini versi aku dulu nih. Biar bisa pede saat ngomong di depan kamera sih, kalau menurut aku ya jam terbang aja sih ya. Jam terbang yang akan ngebentuk kita buat bisa pede. Dan sebenarnya juga aku pun juga masih belum sampai ke tahap itu gitu. Mungkin di Amalia ini ketika pengen ke arah situ bisa belajar ke prankster nih yang urat malunya udah pada putus tuh, kayak Adi Trukjos, terus Mas Berto juga gitu kan. Gitu, mungkin gitu Amalia kalau dari aku. Dari Mas Adi ada apa tanya? Sama sih, jam terbang lah ya. Dan minimal ada teman yang support gitu loh. Betul. Kalau misal nggak bisa sendirian, in-frame bareng temen. Oke. Jadi obrolannya berjalan. Terus nggak usah malu bahwa kita bakalan dibully sama orang, ya itu namanya belajar kan, pasti awalnya gitu dulu. Tapi kalau udah terbiasa sih pede aja sih. Siap. Lanjut tanya nih. Mas Danang aja lah. Nah, Mas Danang juga bener. Mas Danang tuh udah pede banget itu antar kampus dia. Oke, next dari Hitoshi. Strategi apa yang Mas Rangga lakukan untuk menaikkan YouTube channelnya? Aduh, ini salah mention juga nih. Ya kalau dari aku sendiri sih strateginya ya yang pasti konsisten dan jangan mudah menyerah, karena ketika kita udah niat buat video ternyata viewsnya sedikit, ya udah biarin aja, nantinya juga akan nambah sendiri kalau memang udah ketemu jalannya dan waktunya gitu. Jadi yang penting tetap konsisten, bikin terus aja. Karena kalau buat aku pribadi, kenapa selalu semangat untuk membuat konten itu karena buat muasin diri aku sendiri sih. Jadi ya kalau mau orang lain nggak suka juga nggak masalah gitu. Itu kalau dari aku sih. Kalau dari Mas Adi mungkin? Sama Mas, sebenarnya lebih tak tekankan yang penting senang dulu sih. Kalau nggak senang ya udah males aja. Harusnya senang dulu di YouTube. Mau ada yang nonton, mau ada yang enggak, yang penting senang dulu. Kayak aku juga bikin channel Paku Jawa itu juga sama sih Mas. Mau ada yang nonton ya silakan, nggak ada ya itu buat kesenangan sendiri-sendiri. Teman-temanku juga senang bikin konten yang seperti itu. Betul. Jadi ketika nggak ada yang nonton pun ya emang itu video ya udah buat pribadi aja. Iya. Kalau misalkan banyak yang nonton ya udah rezeki. Lumayan dapat AdSense gitu kan. Iya. Nah lanjut nih dari adik kita nih, Dek Naufal.
Mas Adi ini kan sebagai ketua sekaligus founder komunitas YouTuber Magelang. Nah, awal mula mendirikan komunitas ini bagaimana caranya? Terus bagaimana mendapatkan anggota dan menjadikan solid seperti sekarang? Sebenarnya udah kejawab juga sih tadi ya di awal ya. Atau mungkin ada tambahan, Mas? Ya, ada tambahan sih. Saya belum tak sebutkan bahwa aku banyak DM-in orang dari itu, tak DM-in mau nggak join, mau nggak, kalau misalkan masih sepi mau nggak gabung di sini belajar bareng, bla 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 bla, tak DM satu-satu. Akhirnya pada contohnya Mas Bro itu kan dulu dia nggak masuk sendiri, itu tak DM, tak tanyain masuk mau nggak Mas, ternyata mau. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang itu, karena kan kalau di Instagram banyak tuh kita cari tag aja konten kreator Magelang. Nanti kalau kontennya dia kira-kira sering banget bikin konten, ya udah ajakin aja gabung. Kalau nggak mau ya udah, kalau mau ya silakan. Termasuk aku pun juga salah satu yang masuk ke komunitas ini berawal dari Instagram. Masih ingat banget tuh pertama kali ngecat Mas Adi ya. Oh ya, dulu Instagram sih. Pertama kali pas puasa tahun lalu ya. Betul. Pertama kali ketemu kan ikut bukber ya Mas. Iya. Saya. Lihat pertama dia nawarin tempat di tempatnya. Tapi tak coba dulu lah, sampai mau nggak datang kalau misalnya nggak di tempatnya. Iya. Mau. Jadi loyalitasnya emang. Amin lah. Gabungan lah. Nggak cuma memanfaatkan itu tok sebagai buat sendiri, tapi memang benar niat gabung. Soalnya banyak banget Mas di situ, malah jadi sarana promosi dan lain-lain. Nah, itu tuh. Itu gimana tuh Mas nyikapinya Mas? Pesan buat mereka-mereka nih Mas. Kalau misalkan emang loyal ya emang malah disupport gitu loh, nggak usah. Betul. Nawarin kalau punya tempat, punya usaha jualan itu ya malah disupport. Ya udah di sini aja, diutamakan kan di anggota dulu. Keluarga sendiri gitu kan ya. Nggak usah minta-minta, mesti malah tak kasih gitu. Nah, next nih dari prankster yang dari tadi udah disebut-sebut terus namanya nih, Adi Truk Jos. Pertanyaanku, gimana rasanya kena prank yang kemarin aku ngeprank itu sampai aku di-kick dari grup gitu. Kalau itu Mas, sih aku udah tahu kalau prank. Oh, udah tahu Mas? Udah tahu. Dari mana tuh Mas? Ya udah biarin aja, biar seneng-seneng aja, gak apa-apa. Buat seru-seruan doang. Nah, enggak. Mas Adi mulai kerasanya nih, mulai ngeh nih, wah ini prank nih. Dari awal kah ya, atau? Ya udah tahu lah orang channelnya Adi Truk Jos prank gitu. Apalagi ditambahin lebih membuktikan pas ada komenan gitu. Wah, enggak. Nah, ini perlu diklarifikasi nih di sini nih Mas. Itu tambah meyakinkan lagi nih. Cuman di sini nih aku ngomong nih ya. Ini sumpah nih, berani bersumpah lah istilahnya. Itu sama sekali aku nggak dilibatkan dalam settingan. Bahkan akhirnya kan sumpah nih. Setelah prank itu selesai, terus si Truk Jos ini ngechat. Jadi yang dilibatkan di skenario itu tuh cuman Mas Drew, kemudian Ginanjar sama Noval malahan. Itu tapi kan opini publik itu tergiring pas screenshot itu muncul kan. Ditambah lagi aku yang nge-kick si Truk Jos ini. Nah, itu aduh. Makanya ya udahlah. Intinya kalau dari Mas Adi pribadi berhasil nggak tuh pranknya tuh? Kalau di orang-orang berhasil, kalau di aku enggak. Karena udah sadar ya udah. Bahasa prank. Prank aku serius apa juga nggak percaya. Oke. Nah, next nih Mas. Banyak ya. Dari Mas Guru Torik nih, si konten kreator yang dengan fasilitas boneka. Sebagai YouTuber, kalau sudah tercapai apa yang diinginkan, terus hal apa yang ingin segera dilakukan nih, Mas Adi nih, monggo. Sebenarnya kalau YouTube nanti bisa sukses, buat menunjang usaha aja sih. Bisa buat sarana promosi usaha sendiri kan. Sekarang lagi usaha apa Mas? Banyak di digital kreatif sih Mas. Jadi bisa sejalan lah ya. Ya lumayan jalan lah. Masih nutup buat makan. Alhamdulillah. Oke.
Next ya, dari Mas Depri nih. Bagi Mas Adi, YouTuber Magelang ini apa sih sehingga ingin mengembangkan komunitas ini? Ya, ya itu tadi seperti yang dibilang, kayak punya keluarga baru dong. Oke, jadi Karena kan ya aku sering banget kan cerita sama Mas Depri bahwa kalau cari keuntungan ya jangan di sini, kalau cari ilmu kalau cari teman, cari keluarga ya di sini kan. Sama-sama belajar, nggak ada status-statusan, mau YouTube, mau yang dari daerah mana yang masih Magelang, ya wes kita angkat bersama aja nama-nama Magelang. Oke. Itu sih, nggak usah yang apa ya di situ buat sarana cari duit, cari keuntungan sendiri. Namanya komunitas kan sosial itu sih. Betul, setuju. Aku pikir pun juga sebenarnya sosial, cuman kadang orang salah persepsi bahwa itu buat keuntunganku sendiri. Ya nggak apa-apa sih, itu hal yang wajar orang berpikiran seperti itu. Tapi ya kalau yang belum tahu ya bisa lihat langsung aja di komunitasnya bahwa itu benar-benar pure, nggak pernah namanya ambil keuntungan dari situ. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Kuman, dari Imins ya. Bagaimana mengatasi tidak konsisten dalam berkarya? Waduh, ini gimana nih Mas? Kalau aku sih cari temen. Cari teman? Maksudnya Mas? Cari tim. Soalnya kalau sendiri emang susah Mas, tak rasain kalau pengen bikin konten sendiri. Kadang ada malasnya. Terus kalau ada tim kan, pas aku malas, temen yang satu semangat kan kita juga bisa ke bawah gitu. Betul ya. Soalnya kebanyakan orang kalau bikin sendiri rasa-rasa itu semangatnya hilang gitu. Nah, tapi kan ketika kita nyari tim itu kan juga diperlukan di tim itu tuh yang sama-sama memiliki visi nih kita nih. Nah, itu tips-tipsnya gimana tuh Mas bisa mendapatkan temen yang satu kesenangan dengan kita, satu visi dengan kita? Karena kan nggak mudah juga gitu. Teman dekat, kebiasaan bareng, terus kita udah tahu itunya apa kebiasaannya. Oke. Terus kita udah paham kesukaannya dia di mana, terus visi misinya udah jelas. Kayak contohnya Mas dulu sama Ginanjar itu kan udah temenan bikin video kemana-mana bareng, saling bantu. Tim itu bukan berarti harus satu channel, mungkin beda channel bisa jadi satu tim. Ntar kalau udah gede, udah bisa mandiri, ya itu cari tim lagi yang memang benar-benar satu channel. Mungkin cari editor atau writer, biar nggak semuanya dikerjain sendiri. Susah loh kalau dikerjain sendiri. Soalnya punya aku juga, walaupun dengan tim yang banyak aja subscribernya juga masih segini-segini aja sih. Oke. Apalagi sendiri tambah susah. Seperti berjuang sendirian ya. Iya, mending minta bantuan temen, nanti gantian kalau temen pengen minta bantuan, itu lebih efektif ya. Oke, tuh Mas Imin tuh. Nah, ini dari aku nggak tahu sih nama aslinya siapa ya. Ini di kontakku aku namai Plongo Experience. Kapan komunitas YouTuber Magelang pertama kali dibentuk? Dah, itu aja mungkin. Ya, pertanyaannya singkatnya. Tahun 2015 ya. 2015. 16 15. 15 akhir. Oh. 15 akhir. Dengan jumlah anggota yang waktu itu masih awalnya berapa Mas? 5 orang. 5 orang bisa disebutin nggak tuh Mas? Masih inget nggak siapa aja? Alfa yang kemarin baru tak masukin, terus Bahtiar, terus sama Mas Aji Pas, satu lagi? Terus Arya namanya, satu lagi Arya. Oh, masih ingat banget bro. Oke, next dari pertanyaan Mas Danang Giri Sadewa. Wow. Pertanyaannya kualitas atau kuantitas? Masalahnya sekarang YouTube nuntut kuantitas, bukan kualitas tuh. Gimana tuh Mas? Kalau aku lebih ke kualitas.
percuma kita punya kualitas yang banyak, kuantitas yang Kuantitas. banyak, Mm-mm. tapi kita nggak terbentuk personal brandingnya. Kayak Mas Dana kan videonya juga sedikit Mm-mm. nggak uploadnya nggak tiap hari gitu, tapi kualitasnya oke. Jadi orang itu emang dia punya penonton yang loyal gitu loh. Dari situ kan uang kan nggak didapat dari AdSense toh. Misal kita udah kebentuk personal brandingnya, ya kali aja kita dapat endorse Endorse brand gitu ya. ambassador. Kayak Mas Danang itu dapat brand ambassador dari anak akademi yang per bulannya lumayan duitnya. Betul. Walaupun subscribernya masih gitu kan, dia udah kebentuk personal brandingnya. Mm-mm. Oke, lanjut nih dari Mas Karel. Perhitungan tentang dolar kuning, abu-abu, sama hijau di YouTube itu menyangkut tentang apa? Soalnya ketika kita bikin konten misal udah lulus sensor, tapi kenapa masih suka di down sama YouTube gara-gara melanggar? Perhitungan dolar kuning, abu-abu, sama hijau itu sebenarnya itu berdasarkan apa gitu? Kalau dolar hijau itu semua iklan bisa masuk. Oke. Semua iklan bisa masuk karena di situ kontennya aman. Aman itu dalam artian nggak ada unsur kekerasan, nggak ada unsur hoax, sara, terus thumbnailnya juga nggak ada unsur kekejaman, Seksual. tidak clickbait, terus tidak di video nggak menggunakan kata-kata kasar. Kalau yang dolar kuning itu bisa masuk iklan, tapi iklannya terbatas. Jadi pengiklan itu bisa milih ini konten yang aman, ini konten iklanmu boleh mau nggak dimasukkan ke konten yang nggak aman. Nah, jadi kuning itu masih bisa dimasukin iklan, tapi kalau pengiklan itu nyeting bahwa semua video tak masukin iklan. Tapi kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang nggak mau masang iklannya di konten yang berdolar kuning. Ada unsur tadi yang tak sebutin. Iya. Kalau dolar yang abu-abu itu jelas nggak bisa monetize, mungkin karena copyright atau mungkin ada unsur yang emang nggak pantas buat ditampilin di YouTube. Itu sih setauku. Oke. Nah, ini menarik nih Mas. Ketika satu channel itu bisa dibilang beragam nih, atau mungkin ya satu segmented, tapi antara video satu dengan video yang lain itu tuh tidak satu warna gitu. Jadi apakah memungkinkan nih jadi dalam satu channel itu tuh ada video yang dolarnya hijau, ada yang dolarnya kuning, ada yang dolarnya abu-abu gitu Mas? Bisa banget itu. Jadi beberapa video, kalau video kita yang aman itu dolar hijau, video yang nggak aman dolar kuning, yang nggak pantas itu dolar abu-abu. Jadi tergantung per-uploadnya kita. Tapi kalau kita banyak dolar abu-abunya itu bahaya sih, bisa ke-banned channelnya. Hanya banyak unsur copyright. Kan di YouTube ada pedoman komunitas itu, nanti di situ ada tingkat apa ya? Tingkat keamanan YouTube kita itu. Iya. Batasan-batasannya lah ya istilahnya ya. Ada batasannya. Ya kalau bagus sih bikin yang dolar hijau aja. Oke. Jangan sampai ada dolar kuning. Oke. Nah, next nih dari Mas Endra. Bagaimana langkah Mas Adi untuk meningkatkan kualitas YouTuber Magelang supaya seperti YouTuber-YouTuber lain yang ada di kota-kota besar? Wow, gimana nih Mas? Pengen bikin sesuatu yang berbeda dari channel yang belum pernah ada. Jadi misalkan channelku horor ada mediumisasi. Mulai sekarang aku pengen channelnya itu bahwa mediumisasi itu nggak harus serius nanyanya. Mungkin ditambahin unsur bercandaan, tapi bercandaannya masih dengan wajar ya, nggak yang aneh-aneh dan nggak yang melecehkan gitu. Ini masih ada bercandaannya biar penonton itu nggak bosan. Kan selama ini horor, tapi ya di luar yang settingan ya. Kalau yang settingan kan banyak yang bercandaan, tapi itu settingan. Kalau di punya aku emang benar-benar yang bercandaan, tapi tanpa settingan. Pengennya gitu. Oke. Nah, next nih dari teman kita nih, Tegar nih, atau channelnya tuh Tio HD ya.
Nah, tanggapan Mas Adi tentang anggota yang mencapai ratusan, tapi yang bergerak hanya beberapa orang saja. Waduh, gimana nih Mas? Ya, itu emang paling susah sih. Iya sih, setuju. Soalnya ya mereka mungkin punya kesibukan masing-masing, mungkin mereka masih malu-malu, makanya kenapa perlu diadakan meet up sebenarnya biar saling mengenal sih. Orang itu mengenal secara langsung fisik sama di sosial media beda. Kadang di sosial media dia berani ngomong, pas ketemu gak berani ngomong. Nah terus tips tadi gimana caranya biar orang yang diem itu aja bisa ngomong. Nah itu ajakin meet up, mungkin caranya dengan di DM satu persatu, dipaksa supaya meet up. Terus kita kasih iming-iming apa aja sih yang apa sih yang membuat meet up itu menarik. Pokoknya intinya apa ya, kita kasih mindset bahwa meet up itu nantinya bakal menyenangkan, otomatis mereka bakalan datang, dan jangan dibikin kapok meet up. Nah, tuh cakep tuh. Oke, lanjut nih pertanyaan dari teman-teman Tak Project nih ya. Apakah benar Mas Bing sulit untuk melepaskan YouTuber Magelang? Sedangkan di sisi lain sedangkan di sisi lain jika bertahan Mas Bing udah nggak kuat lagi menghadapi banyaknya drama. Waduh, drama apaan nih? Gimana tuh Mas? Kalau walaupun suatu saat udah gede pun aku tetap pengen di sini aja sih. Karena apa ya? Karena ya itu udah punya chemistry di situ ya. Keluarganya ya di situ. Kayak misalkan ada anggota-anggota yang keluar pun sebenarnya rasanya kayak gimana gitu. Apalagi anggota yang keluar itu sering datang meet up. Kayak contohnya timnya Mas Taka Project itu kan ada beberapa yang keluar. Terus Nadia, terus ada Karel. Itu sebenarnya sangat disayangkan karena ya itu kita udah punya chemistry, udah punya temenan juga di situ, udah kuat persaudaranya. Ya keluar sebenarnya sedih kok Mas. Betul, semacam kehilangan saudara lah ya. Sebenarnya itu sih. Kadang aku pengen mempertahankan tapi aku juga nggak bisa maksa Mas. Betul. Sebenarnya kan dalam hati ya tetap pengen, jangan. Ini aja ada masalah diomongin. Misal ada dari aku salah itu kok diomongin nggak apa-apa. Aku lebih senang gitu. Buat kebaikan bersama gitu kan. Dan sayang nek ada keluar semua itu kadang rasanya gimana itu loh, ada yang aneh. Apalagi saya itu terutama yang sering ikut meet up itu. Iya sih. Kita jadi nggak bisa ketemu lagi karena ketemunya ya pas meet up itu tok. Ya, kalau prinsip dari aku sendiri sih bisa dibilang ya semua masalah tuh sebenarnya bisa diselesaikan dengan ya bicara gitu, ngobrol gitu kan. So apa masalahnya gitu. Oke lah. Nah ini dari Mas Gilang. Untuk kedepannya ada rencana apa untuk memperkenalkan komunitas YouTuber Magelang ke masyarakat luas? Yang penting jangan malu aja jadi anggota sih. Kita buktikan dengan cara-cara bikin konten yang bagus, nanti saling bantu share aja gitu. Kayak yang diterapkan Vito, kalau misalkan dia kan sering share konten punya teman-temannya yang sekiranya bagus. Dia misal yang belum bagus diumpetin dulu, nanti yang udah bagus-bagus layak untuk dipublikasikan, yuk dibantu di share bareng-bareng semuanya di sosial medianya. Iya sih. Biar seluruh orang tahu kan, misalkan sebenarnya bagus prinsip yang diterapkan Vito itu, yang kayak nge-share punya teman-temannya banyak, teman-temannya semuanya di-share, itu bagus. Cuman harus dipilah-pilah dulu, pilah-pilah dalam arti mana yang kira-kira nanti bisa menarik, nah itu baru di-share. Otomatis kalau yang menarik di-share kan otomatis nanti mereka juga kenal dari, misal aku nge-share, Vito nge-share, Mas Rangga nge-share, itu jadi followernya Mas Rangga, teman-temannya Mas Rangga juga kenal sama channel ini. Betul. Sebenarnya yang nggak perlu sub for sub, yang penting saling. Tapi ya tetap kualitas dulu sih. Nah itu dia. Kenapa kita harus menekankan di kualitas? Karena ya
mau nggak mau akhirnya baliknya ke nama baik YouTuber Magelang sendiri gitu kan. Iya. Nge-share konten yang nggak bagus ya Kayak bunuh mereka diri nggak gitu kan. bakal. Nah, terus lanjut nih dari Witong Sableng. Kapan komunitas YouTuber Magelang membuat kontes terbuka panggung sendiri? Maksudnya biar masyarakat tahu Magelang ada komunitas YouTube. Bisa menyalurkan bakat-bakat personal untuk bersama di panggung. Wih, ini luar biasa nih. Bisa Mas, udah berapa kali kan dulu di BPK, di Ya, Artos. di Artos. Itu bisa, kita bikin lagi juga bisa kok. Kalau pengen bikin, tak bantu bikinin, tak cari tempat yang banyak dikunjungi Strategis orang, gitu kan. tergantung kalau misalkan antusias teman-teman tinggi. Iya, itu dia balik lagi ke Tergantung. teman-teman sendiri nih. Ketika kitanya solid, kitanya kuat, ya apa sih yang nggak mungkin gitu kalau kita kerjain bersama-sama gitu kan. Minimal 20 orang yang bisa. Nah, tuh 20 orang. Bikinin. Dengan ya yang pasti nunggu pandemi ini beres dulu, boy. Betul. Gitu. Malah jadi penyebar virus nanti. Nah, yang ada malah dicap jelek gitu. COVID-19 semua kan enggak. Waduh, amit-amit lah. Nah, ini dari Mas Akmal nih. Wah, ini. Gimana solusinya biar komunitas YouTuber bisa kompak seperti dulu lagi? Dulu masih banyak kumpul personil yang dewasanya, sekarang kok sudah hilang begitu saja gitu. Pertanyaan yang kedua, kapan mau nikah Mas? Oh, tadi udah sama ya dengan Mas Gibran tuh, tadi jawab Mas Akmal. Nah, ini pertanyaan pertama nih, biar bisa kompak kayak dulu gimana nih Mas? Ya itu sih gara-gara mungkin aku udah jarang ngerjain orang-orang buat meetup, Nah, mungkin itu ya. terus ngasih mindset ke mereka bahwa meetup itu menyenangkan. Kalau dulu kan emang seru kan meetup, semuanya bisa saling kenalan. Ini sebenarnya bisa lagi besok misalkan ada teman-teman bikin, udah tak bantu nanti gimana caranya biar bisa seramai. Yang penting intinya itu loh Mas, satu, jangan sampai ada yang dicuekin. Nah, itu. Digandeng. Gimana caranya mereka nyaman di tempat itu, terus mereka ketagihan meetup. Betul. Gitu sih. Jadi nggak mengelompok lah ya. Betul. Justru kalau pendapatku itu ketika meet up yang tadinya udah mengelompok, nah saatnya meet up itu pecahlah kalian. Masuk ke kelompok-kelompok baru gitu loh. Perlu di blend lah. Kalau bisa yang biasanya ngelompok ya bubar Nah. dalam arti ya pecah semua itu. Betul. Karena kan ya Tak kalau buka ya. Contohnya Ginajar, Tio, Mas Drew. Itu kadang mereka masih kumpulnya sama itu lagi coba gitu. Ngobrol sama yang lain. Tak bukaan sih. Iya. Contohnya itu Noval juga terlalu fokus sama laptop. Kadang ada anggota baru yang datang masih jarang diajak ngobrol. Itu yang bikin kapok sih ya Mas ya. Kadang kan kapok, terus aku ngapain ya kesini ya? Sih. Aduh bingung. Terus next mau diajak lagi jadi ya istilah bahasa Spanyolnya jadi aras-arasan ya Mas ya. Mudah-mudahan Mas Drew sama Noval dengerin ini. Iya, oke. Mas Drew, Noval sama Ginajar. Nah tuh di garis bawah itu. Nah, aku buka-bukaan loh Mas. Betul, oke. Nah, lanjut lagi nih ya Mas ya. Belum capek kan Mas jawabin pertanyaan nih dari teman-teman anggota nih. Santai. Dari Mas Amin, mana yang lebih baik antara satu, membuat konten yang memang lagi banyak diminati tapi kita tidak begitu minat ya, atau tidak begitu suka gitu ya, dengan membuat konten yang hanya kita sukai saja gitu. Mana yang lebih baik tuh Mas? Tergantung visi misi sih. Oke. Tujuannya YouTube buat apa dulu? Kalau misalkan pure benar-benar cari uang dan kita bisa ngakuin bikin konten yang gak kita suka karena iming-imingnya dapat AdSense banyak, ya itu gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ke YouTube emang benar-benar pengen nge-share apa yang kita suka, ya udah lakuin aja yang itu. Tergantung masing-masing orang sih. Kalau dibilang bagusan yang mana,
Itu tergantung visimu apa, tujuanmu apa gitu. Sip. Next dari adik kita nih, Aditya Bagas. Bagaimana caranya membuat anggota YouTuber Magelang itu agar tidak cepat bosan? Jadi mungkin udah dibahas ya. Tadi. Terus mana lagi ya? Nah, ini dari Yoga Faris nih. Dia juga udah ber-AdSense ya Mas ya, Yoga Faris nih. Udah, dia gajian pertama di share di grup nih. Ikut seneng sih kita ya sebagai anggota gitu. Iyalah, ngapain iri? Kalau iri ya udah kita bikin konten yang lebih bagus dari dia. Nah itulah. Nah dari Yoga nih pertanyaannya, tips memperbaiki tata bahasa dalam membuat video nih, gimana nih Mas? Ya elah, Yoga Faris mah udah bagus tata bahasanya. Itu menurutku malah paling bagus sih di antara lain. Ya. Aku seneng tata bahasanya dia bagus. Cuman kadang dia kurang bercanda aja, jadi terlalu serius. Oke. Tapi bagus untuk penataan bahasanya, bagus banget dia. Mungkin teman-teman yang juga bisa belajar dari Yoga Faris, termasuk aku juga belajar dari dia. Membawakannya asik. Iya. Gampang dipahami. Tambahin aja bercandaannya. Oke. Nah mungkin ini barusan ini pertanyaan dari Yoga Faris sekaligus mengakhiri podcast ini nih Mas. Mungkin ada udah beres nih. Mungkin dari Mas Adi ada kata-kata penutup nih buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast Sinom Channel ini Mas. Monggo Mas. Ya kalau pesan kan tadi udah ya. Jadi pesan yang terakhir, subscribe aja channelnya Sinom Channel. Wih, luar biasa. Karena dia konsisten juga di YouTube, terus kontennya juga lumayan menarik, masih lumayan ya. Tapi siap. Oke, aku senang juga kontennya. Apalagi yang lagu-lagu dia ngajakin bapaknya bikin lagu yang seperti itu. Pokoknya subscribe aja channelnya. Oke, jangan lupa juga subscribe Paku Jawa nih buat yang suka-suka horor gitu ya. Spesialnya Paku Jawa dibandingkan konten kreator horor lainnya apa nih Mas? Anti settingan. Bah, itu dia tuh. Real ya nih ya, bisa dipastikan tidak settingan ya Mas ya, Paku Jawa ya Mas ya? Bisa dipastikan nggak settingan. Berarti kan banyak dong Mas, istilahnya yang ketika Mas Adi berkonten terus akhirnya ya bisa dibilang gagal lah, tidak mencapai klimaksnya gitu. Ada nggak Mas itu Mas? Ya, banyak ya. Nah, kadang ada video yang dibikin terus nggak jadi diupload, banyak banget Mas. Oke, nah itu mungkin salah satu resiko ketika kita memang udah komitmen untuk tidak settingan ya Mas ya? Iya benar. Nah itu tuh yang harus didengar. Banyak. Kalau misalkan ya nggak percaya dengan yang ada di adegan ya boleh aja ikut explore biar tahu. Nah boleh ya ketika Mas aku ikutan ini dong syuting nih Paku Jawa mau ekspor kemana gitu, langsung chat atau komen lah, nanti kunjungin channelnya Paku Jawa atau nanti bisa DM di Instagramnya Mas Adi yang nanti juga akan ada di deskripsi gitu. Nah itu. Oke. Paling gitu dulu Mas. Terima kasih banyak nih Mas Adi udah meluangkan waktunya, udah mau mampir ke Sinom Channel. Semoga bisnis yang lagi dijalankan Mas Adi pribadi bisa sukses ke depannya, terus juga channel YouTube-nya juga bisa semakin maju dan banyak dinikmati orang-orang serta menginspirasi teman-teman di luar sana gitu Mas. Amin Mas, terima kasih Mas Rangga udah mengundang di kontennya Mas Rangga. Semoga sukses juga. Amin. Mas Rangga. Amin. Channel kontennya lebih tertata lagi, lebih keren lagi. Siap. Walaupun ini udah lumayan keren, tapi harus lebih keren lagi. Pasti Mas, harus Mas. Oke, paling gitu dulu Mas. Terima kasih sekali lagi ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di podcast ini, bisa sampaikan di kolom komentar yang mungkin akan dibalas langsung oleh Mas Adi atau mungkin kita akan jawab di lain kesempatan.
mungkin gitu aja. Sekian dari Sinom Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.